Halo teman-teman, selamat siang teman-teman Sobat Motivasi ID. Kembali lagi di channel Motivasi ID, Learning a Better Life. Dan bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Karena situasi sekarang masih pandemi. Nah, saya menghimbau dengan Sobat Motivasi ID bahwa kita hendaknya di rumah dulu lah ya, dengan menjaga agar negeri ini bisa lebih baik lagi, tentunya dengan nonton channel Motivasi ID. Oke teman-teman Sobat Motivasi ID, pada siang hari ini kita semua berbahagia sekali. Karena apa? Karena kita sudah kedatangan seseorang yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Nah, untuk pembahasan pada siang hari ini tentunya apa ya? Nah, daripada penasaran, kita simak saja pembahasan di Bincang Seru ketiga kali ini. Nah, loh Kak, kok udah ketiga aja? Nah, buat Sobat Motivasi ID yang sekiranya ketinggalan di Bincang Seru 1 dan Bincang Seru 2, nah, link video kami taruh di deskripsi. Silahkan nanti bisa diklik, ada pembahasan bincang seru apa di situ, dan silahkan disimak ya. Nah, oke, kita sapa narasumber pada siang hari ini di Bincang Seru Motivasi ID, Learning a Better Life. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas. Aduh, luar biasa sekali. Alhamdulillah Sobat Motivasi ID, kita sudah berhasil ya mendatangkan seseorang yang luar biasa tentunya. Saya yakin luar biasa. Nanti kita dengarkan kisahnya. Gak percaya, simak video ini sampai selesai. Gak percaya lagi, buka deh Instagram. Jangan ding, biar perkenalan dulu aja lah ya. Biar dia perkenalan dulu aja lah ya. Oke. Halo Mas, boleh kenalan dong? Boleh banget. Oke, bismillah. Kenalan dulu ya. Oke, jadi selamat siang ya teman-teman, salam sejahtera buat kita semua, Sobat Motivasi ID. Kenalkan, nama saya Omar, bisa dipanggil Omar, Kang Omar, Mas Omar, bebas gitu. Saya jangan panggil Om aja, kan terlalu tua nanti. Om. Karena mungkin Omar sama Mas Trilly kan nggak beda jauh ya, masih lebih muda Omar sebenarnya. Nah, Omar dari Tegal lagi on air. Enggak. Lagi on air di Tegal, Jawa Tengah. Mungkin kalau ada yang teman-teman di Tegal juga nonton, berarti kita satu daerah gitu ya, satu daerah di Tegal, Jawa Tengah. Nah, Omar sekarang profesinya juga masih pelajar, masih mahasiswa. Jadi mahasiswa aktif di IAIN Senurjati Cirebon. Nah, ini mungkin teman-teman nanti juga ada yang nonton dari Cirebon gitu kan. Jadi Omar juga berkuliah di salah satu kampus negeri yang ada di Cirebon gitu. Di jurusan apa sih? Di jurusan bahasa dan sastra Arab gitu ya. Jadi di sini bukan bakal ngomongin bahasa Arab sih nantinya ya, kita lebih ke motivasi aja, nanti sharing juga bareng Mas Dili di sini, dan tentunya barengin sama teman-teman Motivasi ID nih, Sobat Motivasi ID. Apalagi ya kalau perkenalan, mungkin tempat tanggal lahirku di Bogor sih, bukan di Tegal atau di Cirebon, tapi di Bogor. Di Bogor tanggal 9 Agustus ya. Bentar lagi berarti ini. 9 Agustus 2001 gitu. Jadi aku belum 20 tahun sebenarnya, masih 19, mau 20 gitu. Makanya senang banget alhamdulillah bisa diajak buat sharing di channel YouTube Motivasi ID gini ya, biar sama-sama kita saling motivasi gitu. Apalagi kira-kira kalau perkenalan ya Mas? Mungkin sosial media Mas, karena sekarang adalah era digitalisasi gitu. Boleh. Kalau sosial media sebenarnya aku pakai sosial media itu cuma Instagram aja sih ya, baru Instagram aja. Twitter itu ada tapi nggak aktif. Instagramnya @omarkotpaniti aja, kayak nama lengkap gue yang ada di ini juga, channel di akun di Zoom-nya nih, Omarkotpaniti, itu aja, itu akun Instagram. Kalau nomor WA boleh lah ya, nanti bisa mungkin hubungin ke Mas Diliknya atau apa gitu, biar siapa tahu kita bisa sharing atau bisa kolaborasi bareng gitu di lain waktu gitu ya teman-teman. Jadi Instagram aja sih ya, nggak pakai Facebook dan lain-lain, karena emang Instagram ini biasanya diminati sama generasi kita gitu, generasi Centennial, generasi Z. Oke. Luar biasa Mas Omar. Oke, Sobat Motivasi ID, yang kita hadirkan pada siang hari ini adalah Mas Omar. Mas Omar ini adalah salah satu penggerak, salah satu pemuda yang inspiratif
yang saya kenal, salah satunya adalah yang saya kenal beliau punya tagline adalah semangat menebar kebaikan. Wah, itu yang akan kita kuah pada siang hari ini gitu kan. Semangat menebar kebaikan. Karena apa? Di era yang seperti saat ini sangat jarang kita temui seorang pemuda dengan mau untuk sukarela dengan ikhlasnya menebar kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena di era yang seperti sekarang adalah era di mana mementingkan diri sendiri. Ketika diri kita sudah bagus, diri kita sudah keren gitu, apalah yang ada di sana mesti kita tidak akan respon gitu. Dan luar biasa sekali karena apa, Sobat Motivasi ID? Saya itu ngubungin Mas Omar ini udah jauh-jauh hari, tahu nggak kalian? Dan akhirnya baru bisa sekarang nih kita bisa untuk bincang seru gitu, karena dengan kesibukan beliau yang luar biasa. Oke, Mas Omar, pada siang hari ini kita akan membahas tentang semangat menebar kebaikan. Nah, sebelumnya nih, konsep menebar kebaikan itu dapatnya dari mana dan implementasinya seperti apa, Mas? Saya yakin ketika punya konsep untuk menebar kebaikan ini nggak seketika di saat itu juga gitu kan. Artinya mesti ada perjalanan panjang tuh dari SMA mungkin atau bahkan mungkin SMP gitu kan. Nah, boleh dong diceritain tentang apa sih sebenarnya sekalian gitu ya. Boleh. Oke. Ya, keren banget sih, ternyata pembahasannya out of the box ya. Jadi tentang semangat menebar kebaikan gitu. Yang jelas semangat menebar kebaikan ini bukan cuma semangat awal aja ya, tapi juga teman-teman. Dan perlu aku sampai nih, mumpung masih di awal gitu kan, karena aku juga pembelajar, terus dari jurusan bahasa dan sastra Arab, ada satu mahfuzat gitu yang menarik menurutku gitu ya. Jadi tanzur makola wala tanzur mankola gitu. Lihatlah, perhatikanlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara gitu, teman. Jadi mungkin yang berbicara ya Omar aja gitu kan, siapa sih Omar, cuma mahasiswa biasa aja gitu. Tapi apa yang dibicarakan, siapa tahu apa yang kita bicarakan di sini juga mengandung nilai-nilai motivasi yang bisa memotivasi teman-teman gitu. Apalagi slogannya juga learning a better life ya kan. Jadi namanya juga kehidupan, jalanin aja gitu, belajar. Nah, aku masuk buat tadi ya sekilas mungkin aku bakal kasih flashback atau throwback dikit soal perjalanan gitu dari menebar kebaikan ini gitu ya, gitu kan. Aku kecil sebenarnya di Bogor tapi langsung pindah ke Depok gitu. Langsung pindah ke Depok, dari Depok ke Tegal, dari Tegal ke Cirebon. Jadi emang sebenarnya nomaden, dan proses menebar kebaikan tuh bakal automnya di mana sih ya? Nanti aku bakal cerita juga gitu kan. Tapi dari Bogor ini pindah ke Depok karena emang orang tua juga keduanya sarjana di UI gitu kan, ketemu dan alhamdulillah punya sempat tinggal di Depok sampai dari TK SD. Jadi ya teman-teman yang nonton siapa tahu ada yang dari Depok gitu. Omar juga sempat tinggal di Depok. Warga Depok, bahasanya gaul banget gitu lo gue. Di Depok tuh sampai MTS aja sih. Aku masuk di MTS ya, MTS sama di satu Depok. Di MTS, di SD sebenarnya aku nggak begitu aktif-aktif banget sih ya, jadi orang atau jadi siswa gitu yang mungkin kelihatan kayak sekarang tuh udah aktif, tapi dulu mah masih biasa-biasa aja, masih diem-diem aja. Paling kalau sekalinya ikut kegiatan di sekolah, ekskul justru aku ikutnya kayak marching band, tapak suci gitu kan, futsaling gitu-gitu aja. Belum yang lebih ke sukarelawanan yang menebar kebaikan banget gitu bahasanya. Nah, sampai pada akhirnya SMA itu pindah gitu, mutusin buat pindah ke Tegal ya kan. Pindah ke Tegal itu dari pas kelas 9 berarti ya, mau masuk ke kelas 9 di bawa masuk kelas 10 SMA, kelas 11, 12 yang di SMA. Jadi aku tamat SMP, tamat MTS, adikku juga ada yang tamat SD, ada yang tamat TK gitu kan. Semuanya juga, jadi aku 4 bersaudara dan 3 tahun gitu, beda-beda 3 tahun semua rata. Nah, ketika aku masuk SMA, adikku daftar SMP, daftar SD gitu kan. Jadi semuanya nih punya kepentingan ekonomi juga gitu. Makanya salah satu faktor yang melatar belakangnya adalah faktor ekonomi gitu kan. Bahasanya mungkin kayak kalau misalkan aku tetap di Depok gitu untuk lanjutin SMA, mungkin aku bisa masuk di SMA 1 tapi ada adik aku yang nggak sekolah kayak gitu kan. Jadi ya udah di Tegal aja yang biayanya lebih murah kayak gitu. Jadi ya udah putusin, walaupun awalnya tuh ngira kayak pindah ke Tegal, aduh bakal ngapain di Tegal ya kan, bahasanya udah beda dari habitual lingkungan yang gaul tadi masuk ke bahasanya mungkin bahasa kasarnya kayak desa gitu ya, kampung dan sebagainya. Tapi ternyata berbanding terbalik gitu dari yang aku bayangin sebelum-sebelumnya. Nah, sampai pada akhirnya di Tegal itu aku memutuskan buat bisa aktif ya kan, buat bisa
apa ya, mungkin ini yang bakal aku juga cerita dan titik fokusing ya. Aku ketika aku di SMA gitu, di ruang SMA nih, aku di SMA Negeri 4 Kota Tegal, siapa tahu ada yang satu alma mater ya. Jadi ketika di SMA 4 ini kan aku ngerasa kayak satu-satunya apa ya, anak pindahan dari MTS yang aku sekolahin dulu di Depok gitu kan. Jadi aku nggak punya teman sama sekali dulu gitu Mas. Dan yang aku pengen ceritain di sini selain daripada semangat untuk berkebaikan adalah proses ketika aku merasa bahwa aku telah melewati yang namanya mungkin istilahnya juga Mas Lee pernah dengar from zero to hero gitu, dari nol sampai jadi hero ya kan. Nah, aku bakal kasih semangat itu atau bakal motivasi sobat motivasi ID lebih ke sana mungkin ya. Jadi tetap ada kaitannya sama semangat kebaikan tadi di SMA ini. Dan ya tadi aku bilang aku satu-satunya siswa mungkin sendirian gitu karena nggak ada teman dari MTS Muhammadiyah 1 Depok yang juga pindah di sana. Dan di saat itu kan dulu pasti setiap SMA awal-awal punya masa-masa pengenalan kan, masa-masa lingkungan sekolah MPLS. Nah ketika MPLS juga biasanya tuh ada, aku masih ingat banget kayak 3 hari kegiatan, hari terakhir tuh biasanya ada kayak buat outbound atau yang baju olahraga gitu kan. Nah di pas hari terakhir itu kayak aku ngelihat nggak cuma olahraga sih ya, tapi ada kayak pelatihan paskibra dan sebagaimana kayak gitu. Di pas pakai baju olahraga gitu kan, olahraga biasanya bajunya baju SMP kan yang dipakai kan, karena belum pakai baju SMA gitu, masih beda-beda lah ya. Dan situ aku ngeliat kayak adanya perbedaan itu banget gitu. Seumpama nih ya, karena aku di SMA 4 Tegal, jadi yang di SMP 1 Tegal ya pakai seragamnya serempak gitu, warna biru semua gitu ya, full di SMP 1 gitu. Terus yang SMP 2, 3 itu ada gitu, bukan cuma yang di Tegal, kadang ada yang dari Brebes juga. Ya mereka masih punya 1-2 teman yang bajunya sama. Nah aku pakai seragam SMA yang satu-satunya itu beda gitu di situ. Dan aku ngeliat itu kayak, wah aku belum punya teman yang bener-bener deket dan sebagainya, cuman kayak teman satu gugus gitu kan, satu kelompok. Dari situ aku mikir gimana ya caranya biar semua seragam yang ini tuh aku bisa jadi satu seragam gitu, dari yang aku cuma punya sendiri ini bisa jadi satu seragam gitu kan. Tapi bukan tentang kayak ganti seragam ke SMA-nya, bukan, tapi tentang kayak tadi aku bilang yang aku nggak punya teman sama sekali, aku jadi punya teman. Dan terus itu akhirnya aku coba jalanin pelan-pelan gitu dari kelas 10. Nah salah satu solusinya atau cara ampuh yang aku ikutin waktu itu adalah aku coba untuk aktif organisasi di situ. Nah ini benar-benar jadi kunci banget ternyata yang ngebuka dari from zero to hero di situ kan. Satu poin adalah ikut organisasi. Jadi mungkin jawaban kuncinya daripada nemu semangat berkebaikan itu dari mana sih sebenarnya? Ya dari organisasi gitu. Karena tadi kan Mas Lee juga bilang ada prosesnya panjang ya, nggak mungkin langsung grup dapat gitu, nggak mungkin konsepnya. Jadi ada itu di mana kita emang Omar ya khususnya juga pas di organisasi itu gitu. Omar aktif organisasi awalnya karena Omar kan sebenarnya badannya nggak tinggi-tinggi banget ya Mas. Maksudnya pas di SMA itu organisasi yang pertama kali buka pendaftaran tuh paskibra gitu. Pasus ya namanya kalau di SMA itu pasukan khusus. Jadi aku sempat daftar buat apa sebenarnya? Aku daftar tuh biar punya kenalan kan. Oh kita tuh organisasi nih gitu. Dan aku belajar sih tentang gimana caranya baris yang benar, tegap dan sebagaimana kayak gitu kan, dilatih. Sampai ada momen sampai 17-an aku sempat ikut di sekolah. Walaupun emang karena badannya pendek jadi bagiannya tuh jadi ini yang ekor gitu. Kalau ada pasukan 7 dan 17 gitu kalau nggak salah aku pakai yang 45-nya. 45 gitu. 45 iya di ekor belakangan. Makanya aku heran, aduh aku cowok sendiri lagi di 45 belakangan. Dari situ aku nggak bakal ngikutin. Aku dapat teman 1-2 aja sih di situ. Dan sampai akhirnya dari pendaftaran dibuka tuh selanjutnya ada OSIS gitu kan, dari OSIS. Nah OSIS ini juga sebenarnya masih asing Mas waktu awal-awal SMA gitu. Kenapa kan asing? Karena tadi di SD kan belum ada, dan di MTS itu nggak ada OSIS gitu. Namanya beda, namanya tuh lebih ke IPM ya kan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, walaupun sebenarnya fungsionalnya sama aja kayak OSIS gitu. Nah akhirnya awal-awal juga ikut OSIS tuh juga bukan keinginan sendiri, tapi di apa namanya, diajakin temen gitu. Dan mungkin ini pola yang biasanya di tiap organisasi itu ada, dalam artian kayak kalau ada satu temen yang ngajakin teman kedua nih buat ikut, biasanya satu temen tuh yang orang pertama nggak lolos dia, tapi orang kedua yang lolos gitu biasanya. Aku sering terjadi yang kayak gini. Nah di saat itu juga sama, aku diajakin sama teman yang satu gugus itu kan, hari ini ada OSIS nih, daftar nggak sama anak yang paskibra juga waktu itu kan kenal. Terus aku mikir-mikir dulu gitu kan, nanya sama orang tua ikut nggak, ya udah ikut aja dan lain-lain. Akhirnya udah aku putusin buat ikut, daftar, ikut tes tertulis gitu ya. Wah nggak nyangka dong, orang yang tadinya sebelum IPM ke OSIS ternyata tes tertulis juga termasuk salah satu yang tertinggi gitu kan buat masuk. Oh ini udah optimis nih bakalan keterima nih gitu, walaupun ada interview juga ya udah wawancara ya cerita aja gitu, jalan sampai akhirnya intinya alhamdulillah lolos gitu, bisa jadi pengurus ya, walaupun waktu itu kelas 10 itu jadi ketua sekbid nggak masalah, sekbid 1 ya, sekbid keagamaan. Nah ini yang menarik juga sih sebenarnya. Tapi sebelum aku lanjut cerita di OSISnya tuh, yang di paskibra akhirnya aku keluar gitu Mas, aku mutusin keluar kan, karena emang
aku kayak kurang pas gitu kalau harus dua-duanya. Orang masih belajar organisasi kan kayaknya harus butuh satu. Dan sini aku juga belajar cara mengambil keputusan dan tahu makna pilihan gitu, artinya maksudnya kalau pilihan tuh sederhananya mungkin kayak kita milih ini gitu ya, tapi di balik itu kan ada yang kalau kita milih ini ada yang kita tinggalin kan, kayak gitu sebenarnya definisinya mungkin ya. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku pilih OSIS ini berarti aku harus ninggalin yang paskibra tadi gitu kan. Oh ya udah, itu keputusan aku ya, aku jalanin itu gitu. Nah dari situ aku udah mulai belajar dari kelas 10. Dan di OSIS ini juga kenapa aku masuk ketua sekbid 1 mungkin dilihat dari background tadi ya, MTS ya. Walaupun aku di MTS juga nggak alim-alim banget sebenarnya Mas, tapi dipilih aja mungkin karena yang lainnya juga nggak ada ya, atau sedikit yang dari MTS, kebanyakan SMP negeri ya, karena SMA-nya SMA negeri juga. Nah di situ juga yang unik apa ya, di pengurusan itu aku mungkin salah satu orang yang kelas 10 tapi udah jadi ketua sekbid gitu kan. Yang lainnya mungkin masih kakak kelas ya, kelas 11 sekbid lainnya. Aku mikir di situ kayak apa jangan-jangan kakak kelas yang lainnya agamanya bobrok kali ya. Aku sempat mikir kayak gitu, tapi ternyata enggak juga ya kan. Dikasih kepercayaan dan aku jadi kepala ketua sekbid itu karena anggota yang lainnya perempuan gitu. Kan gak enak kalau anggota kalau departemennya keagamaan tapi perempuan gitu anggotanya ya. atau iya perempuan kan gak enak. Jadi ketua anggota. Nah dari situ ini kenapa aku cerita ini karena ada kaitannya sama Rohis lagi nanti. Nah, aku belum kenal Rohis tadinya, dan ketika aku jadi ketua sekbid 1 sempatlah ada apa ya, mungkin bahasanya mungkin apa ya, kayak semacam ancaman tapi bukan ancaman juga gitu. Biasa kalau sama senior ya kan, sama kakak kelas gitu ada bahan evaluasi atau dimarah-marahin dan lain-lain gitu kan. Itu ditegur abis-abisan gitu. Ketua sekbid 1-nya siapa nih gitu di OSIS kan, dan kayak mana kok dari OSIS nggak ada yang ikut Rohis ya setiap kajian hari Sabtu dan bla 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 gitu. Nah, awalnya juga emang tahu ada jadwalnya, tapi kayak mau berangkat juga gimana gitu kan, masih mikir-mikir. Terus juga belum ada teman Rohisnya gitu bahasanya. Yang OSIS juga belum pada ikut Rohis. Nah akhirnya ada ikut tapi perempuan kan, nggak mungkin juga kalau bareng kan. Akhirnya aku milih ya udah nanti aja. Sampai pada saat itu dimarah-marahin dan aku malu dan merasa kayak oh ya sih ini tugas juga dari OSIS. Jadi awal-awal ikut Rohis juga sebenarnya gara-gara ada kewajiban tugas gitu awalnya, walaupun pada akhirnya aku ngerasa nyaman ya kan. Nah di OSIS itu aku ikut Rohis, di Rohis juga akhirnya aku belajar kayak tentang keagamaan dan lain sebagainya gitu kan, yang akhirnya merekatkan juga gitu antara kita sama Allah, yang aku lama-kelamaan pun bisa merubah semangat menebar kebaikan gitu kan. Tapi di sisi lain dari itu sebenarnya juga aku ngerasa kayak di Rohis ini juga mendukung gitu. Maksudnya aku basically adalah pelajar yang dulunya ketika SMA tuh cukup aktif di OSIS sama Rohis aja itu, dan itu aku bikin balance. Nah, aku bikin balance ini sampai pada kelas 11 gitu ya. Walaupun ada beberapa background organisasi sebelumnya sih Mas yang aku sempat ikutin, tapi mungkin gak bakal aku ceritain banyak. Cuman aku sempat juga jadi ketua Karang Taruna pas baru-baru pindah ya kan. Jadi kenapa ya menariknya tuh ketika aku baru pindah di suatu tempat gitu kan, tiba-tiba ada kayak momentum gitu, tiba-tiba dapet gitu. Ya udah, itu amanah ya, lebih ke amanah, jadi aku jalanin. Sama halnya ketika di Tegal tadi, dan pada kelas 11 mulai tuh mau ada pergantian kepengurusan ya kan, yang awalnya aku nggak ada keinginan banget sih atau ada hasrat gitu buat maju nyalon ketua OSIS ya. Jadi dari situ direkomendasiin sama teman-teman juga, akhirnya ya udah deh dimasukin ke bakal calon gitu. Bakal calon ada 6 orang. 6 orang itu juga campur sih, ada yang Islam, ada yang non-Is dan lain-lain. Nah, terus dari 6 orang itu jadi 3 ya. Aku udah lolos sampai 3, dan singkat cerita akhirnya aku bisa lolos gitu. Maksudnya sampai bukan lolos ya, terpilih ya. Jadi ketua OSIS ya. Alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS, dan itu memang pengalaman pertama sih, experience pertama yang benar-benar apa bahasanya itu menantang banget gitu, challenging banget buat buat bekal hidup ke depan ya kan, kayak gitu ya. Nah, di situ juga ada kaitan sama Rohis, kayak aku sempat dapat pilihan lagi nih, kayak misalkan jadi aku ditawarin 2 jabatan sebenarnya Mas. Aku ditawarin ketua OSIS tapi ketua Rohis ya. Tapi aku nggak mau lah ya, aku nggak mau double jabatan kayak gitu. Nah, jadi ya udah, kalau OSIS ini aku pilih, aku ngambil yang OSIS, tapi kalau OSIS aku nggak pilih, aku ngambil Rohis, cadangannya kayak gitu. Ternyata OSIS yang kepilih, aku jalan di OSIS itu. Nah, di OSIS di sini mulailah tuh terbuka yang namanya relasi. Jadi kunci kedua selain daripada tadi pertamanya adalah organisasi gitu ya, pintu pertamanya di intra sekolah dulu. Terus yang kedua itu aku coba mulai mengembangkan relasi gitu. Jadi mengembangkan relasi dalam artian nggak cuma teman-teman sekolah aja nih ya, yang apa ya bahasa yang aku kenal gitu kan. Jadi ini mungkin relate banget sih sama salah satu video motivasi ID yang sempat aku tonton yang tentang belalang itu dalam kotak ya. Jadi yang di situ aku ngelihat ya, wah ini relate sih, harus zona nyaman. Karena pada saat itu aku mikir juga kelas 10 nih ya. Aku kan waktu itu berarti masih kelas 2 SMA. Karena aku udah terbiasa dengan keadaan yang nomaden mungkin ya, pindah-pindah dan lain-lain. Jadi aku ngerasa kayak
aku nggak betah gitu dalam satu kotak kayak baca. Kalau tadi jadi belalang, aku nggak bakal betah di kotak itu lama-lama gitu, harus bisa keluar. Dan akhirnya karena aku jadi ketua OSIS, berarti aku mulai punya privilege yang lebih dong buat bisa kesini dan lain-lain ya kan. Nah akhirnya aku mutusin tuh ketika aku jadi ketua OSIS itu untuk bisa aktif lebih keluar dibandingkan fokus ke dalam, walaupun resikonya kayak ya nanti di dalam sekolahnya kayak diomongin dan lain sebagainya ya kan. Tapi lagi-lagi aku balik ke pemikiranku juga, kalau misalkan aku jadi ketua kan aku juga punya wakil dong, yang harusnya wakil bisa bantu backup di internal sekolah gitu, dan itu yang aku jalanin. Jadi aku berbanyak jam terbang di masa-masa SMA, khususnya pas jadi ketua OSIS itu Mas. Ketua OSIS ini pertama kali aku ikut forum di Jawa Tengah waktu itu. Forum di Jawa Tengah namanya JLP sih, waktu 2017 Jawa Tengah Leadership Project. Nah, JLP 2017. Di situ aku baru tuh bener-bener ngerasa kayak wah, ternyata emang apa ya namanya, mungkin intelektual siswa, anak-anak yang pintar-pintar, yang berani-berani public speaking yang keren-keren itu banyak sebenarnya gitu. Tapi karena mainnya mungkin di sekolah-sekolah aja, jadi ngerasa kita udah ngerasa yang paling bagus nih di sini nih di sekolah gitu ya, dalam satu hal dua hal gitu. Ternyata begitu kita keluar ketemu sama orang baru, wah kita nggak ada apanya bro kayak gitu. Rasanya kita nggak ada nilai banget kayak dia gitu. Jadi selama ini kita yang cuman tinggal di satu tempat yang ternyata lingkungan sekitar itu biasa-biasa aja gitu. Coba kita ke tempat yang lain, dan ketika di JLP itu aku ngerasain latihan yang benar-benar mungkin lebih meningkatkan leadership skill ya di situ ya. Aku juga ketemu sama teman-teman gitu kan yang dari luar daerah, dari Brebes dan lain-lain. Satu hal yang aku cermati dari ini sih sebenarnya, dari JLP itu nantinya kan bakal kita regenerasi ke promosi Jawa Tengah. Nah, tagline semangat menebar kebaikan itu pertama kali adalah kita ngerintis bareng-bareng di Promosi Jawa Tengah itu sebenarnya Mas. Jadi pas aku kelas 11 ya aku kelas 11 itu udah mulai tuh, namanya organisasi kan biasanya punya slogan ya. Kalau motivasi ID ini Leading a Better Life, itu kita slogannya itu, aku masih ingat banget slogannya Pojateng. Mungkin kalau ada yang nanti nonton anak-anak Pojateng dan tahu ya, Pojateng ketiga, aku kepengurusan ketiga bareng sama Sopan, bareng sama Adit gitu ya, bareng sama Elsinta, bareng sama teman-teman lain. Nah di situ di pengurusan ketiga itu kita bikin tagline-nya itu ini sih, melangkah berkontribusi semangat menebar kebaikan gitu. Jadi awal mulanya mungkin kita masing-masing udah punya semangat ya. Maksudnya kalau aku juga udah semangat nih buat menebar kebaikan, buat berbuat baik lah bahasanya gitu, untuk lebih baik lagi ya kan. Nah, tapi tagline itu kita kompakin dan benar-benar kita seriusin ketika di promosi Jawa Tengah gitu. Apalagi kan Mas Lili kan juga dari Kendal kan, pasti juga dekat sama anak OSIS di daerah ya. Jadi otomatis tahu lah Pahlawan Jawa Tengah. Nah itu di angkatan 3 gitu, promosi Jawa Tengah. Dan salah satu prestasi mungkin yang diukir sama kita tuh juga di promosi Jawa Tengah angkatan ketiga, angkatan aku sama teman-teman, itu legalitasnya Pojateng tuh di situ gitu sama Pak Ganjar. Jadi mungkin bisa lebih dikenal lagi sama adik-adik bawahannya gitu kan. Dan di situ bisa apa ya, kita sebenarnya menularkan value sih, value semangat menebar kebaikan itu kan nggak kita ciptakan sendiri, kemudian nggak kita bentuk gitu kan, tapi sebenarnya kita tularkan gitu. Poinnya itu sebenarnya di situ Mas. Jadi aku ngerasa kayak semangat menebar kebaikan ini mungkin ini udah jadi nilai kita bersama nih, dan kita harus tularkan itu. Dan ya nama organisasi mungkin cuma bertahan 1 tahun ya umumnya kan, organisasi periode gitu. Nah walaupun kita udah bukan pengurus, maksudnya aku juga itu kan tahun 2017 2018, sekarang udah 2021, otomatis udah bukan pengurus ya. Udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi tagline itu kayak melangkah berkontribusi, semangat menebar kebaikan, itu harus tetap kita lanjutin gitu. Jadi kadang hal-hal sepele aja, misalnya kayak kalau aku bisa tebak nih motivasi ID, slogan Learning a Better Life, mungkin ketika nanti udah nggak aktif motivasi ID atau barangkali ya pahit-pahitnya vakum gitu kan, tapi semangat Learning a Better Life ini bisa ditularin gitu dari Mas Lili ke orang yang lain gitu kan, bahkan dari penonton ke penonton yang lain, ke viewers yang lain gitu, aku yakin pasti. Nah dari situlah, dari Promosi Jawa Tengah akhirnya aku nemu gitu orang-orang yang satu frekuensi gitu kan, siap menebar kebaikan, berbagi latar belakang kayak gitu. Nah, dari situ nggak cukup sampai situ sih, aku cerita juga ketika pulang dari situ gitu, kaitannya sama yang ini ya, apa namanya, pembentukan forum tadi yang menginisiasi, tapi itu mungkin bisa jadi topik kedua ya. Tapi kalau buat menjawab yang tadi semangat menebar kebaikan, awal mulanya adalah aku ketemu di Promosi Jawa Tengah tadi gitu. Perjalananku dari yang di sekolah sampai akhirnya aku bisa jadi ketua OSIS tadi, aku ngerasain kayak oh iya ya, ternyata aku awalnya nggak punya teman sama sekali ketika aku jadi ketua OSIS, dan tapi nggak bisa aku rasain ketika aku jadi ketua OSIS. Aku rasain itu ketika udah kelas 12 juga sih Mas, maksudnya udah lengser, dan aku ngerasa kayak dari teman seangkatan, walaupun dulu punya kakak kelas juga, mereka respect gitu, respect. Apalagi adik-adik kelas juga kan pada 5S-nya banget, ada banget gitu, senyum sapa salam itu kelihatan banget sama kakak kelasnya ya kan. Nah dari situ aku ngerasain kayak oh akhirnya
aku punya banyak teman dan itu amazing banget sih menurutku di pengalaman itu. Nah, balik lagi tadi ke yang smart berikan, ya aku temunya tadi kalau itu adalah sebuah value yang value ini harus kita tularkan gitu. Makanya walaupun organisasinya udah selesai tuh periode, tapi nilai ini masih tetap berjalan gitu di masing-masing insan kita gitu. Oh, Itu sih Mas sebenarnya. luar biasa. Panjangan ya kayaknya ya. Keren. Ya memang temanya tadi saya tanya adalah diceritakan, jadi ya panjang gitu kan. Bener. Kalau tanyanya apa kan mesti jawabnya satu kata itu kan. Susah juga itu. Oke, seorang Mas Omar yang awalnya adalah seorang nomaden. Beliau tadi mengatakan seperti itu. Bukan saya ya, bukan saya yang bilang loh ya. Dia sendiri ya. Beliau adalah seorang yang nomaden dulu, awal di Bogor, pindah ke Depok. Saya bentar. Di Depok dulu, Depoknya di mana? Saya pernah hidup di Depok soalnya. Oh gitu. Oh di ini sih di Kukusan Beji di belakang UI pokoknya. Oke. Ya agak jauh. Ya lumayan agak jauh banget sih. Aku di Pancoran Mas dulu. Oh iya jauh ya itu mah. Enggak lah ya. Ya lumayan sih. Oke, jadi dari Bogor pindah ke Depok, akhirnya balik desa gitu kan ke Tegal. Oke, di Tegal lah itulah sebenarnya momentumnya. Akhirnya ketemulah jalan untuk bisa sampai di titik sekarang. Well, dan ternyata adalah poin utamanya adalah out of the box. Kenapa? Karena ketika kita masih nyaman di rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, yang terjadi adalah ya seperti itu. Silakan boleh disimak tuh, tadi udah disampaikan disampaikan sama Mas Omar terkait videonya di Motivasi ID. Karena bener itu diangkat dari kisah nyata, dan banyak orang yang mengalami seperti itu, dan salah satunya kita semua. Saya juga pernah mengalami di situasi seperti itu Mas Omar, dan alhamdulillah ketemu jalan ketika kita mau untuk bergerak dan merubah, dan akhirnya ketemulah orang-orang baru, lingkungan baru yang lebih menginspirasi, ya tentunya tanpa kita mengurangi atau tanpa kita lupa dengan jati diri kita asalnya dari mana gitu kan. Tetapi ketika kita berani untuk melangkah sesuai kepada hal-hal yang baru, maka ada sesuatu insight baru di situ, dan akhirnya ketemulah jalan untuk memulai sebuah rantapan kehidupan yang lebih baik. Keren sekali Mas Omar. Ya, kuncinya ada satu adalah yang menarik sebenarnya Mas. Di bagian tadi ya yang ketika out of the box itu. Ini agak aneh tapi nyata gitu. Dalam artian ketika kita baru pindah ketemu orang yang baru yang mungkin orang itu belum kenal kita gitu ya. Satu sisi aku merasa kayak aku baru pindah dan orang lain tuh nggak kenal sama kita gitu. Jadi orang lain nggak kenal sama aku dan aku bebas dong mau buat apapun gitu. Yang tadinya aku dulunya pendiam ya kan. Jadi aku mulai kayak ya udah aku tunjukin aktif dan lain-lain karena mereka belum kenal aku sebelumnya siapa gitu kan. Dari satu sisi ya kita ngerasa kayak ada hal itu pasti gitu. Itu aneh ya tapi menarik gitu. Betul. Oke. Jadi lebih pede sebenarnya. Oke, pesannya adalah di sini kalau saya menangkap kisah dari Mas Omar ini adalah berawal dari selain dari out of the box itu adalah cara pertamanya adalah mau untuk bersosialisasi dengan orang. Ya, mau bersosialisasi dengan orang. Karena ketika kita sudah ya memang kepribadian orang berbeda-beda ya Mas, karena ada yang introvert, ada juga yang extrovert gitu kan. Tapi bukan sebuah penghalang untuk kita berkarya gitu kan. Walaupun introvert ya dengan caranya masing-masing kan seperti itu. Tetapi ketika kita berani untuk bersosialisasi dengan orang lain, salah satunya adalah berorganisasi. Berorganisasi. Karena berawal dari organisasi ketemulah akhirnya relasi. Organisasi, relasi, dan ketemulah sebuah jalan. Akhirnya menuntun untuk kita out of the box. Luar biasa Mas Omar. Oke Mas Omar, semangat menebar kebaikan itu adalah luar biasa. Kenapa? Banyak sih sebenarnya Mas, untuk usia kita di usia yang mungkin 20-an itu kan bagaimana kita berpikir untuk masa depan. Nggak hanya masa depan kita, mungkin juga akan terpikirkan untuk lingkungannya, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Kayak seperti itu. Ya, lingkungan. Nah, tapi permasalahannya adalah Mas, di era seperti sekarang, itu orang hanya punya ide Mas, banyak. Saya yakin, Sobat Motivasi ID itu idenya banyak. Wah, saya harus ini.
ini. Tetapi Ah, realisasi, Mas. Nah, iya. realisasi. Oke, realisasi ini gimana tuh? Awalnya tuh bisa sampai merealisasikan. Karena gini, Mas. Saya sendiri itu punya Ah, sebuah angan-angan pada saat dulu ya, punya angan-angan saya pengen iya. ini, pengen ini, pengen ini. Tapi saya bingung, Mas, untuk realisasinya. Saya harus gimana gitu kan. Nah, mungkin ketika dulu ya, Mm. mungkin saya yakin ya, ada relevansinya juga dengan organisasi yang Mas Omar jalankan pada saat itu, pasti ada lah ya. Iya. Ini adalah mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau sobat motivasi ID ketika kita punya sebuah cita-cita yang besar. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, dengan tagline-nya adalah punya Mas Omar itu adalah semangat menebar kebaikan. Tapi nggak tahu caranya bagaimana memulai. Nah, ini kan kasus besar tuh. Nah, gimana tuh, Mas? Benar. Oke. Kasus besar ya. Mungkin aku tadi baik lagi ya bareng sama cerita yang sempat di situ. Ini relate banget karena ada kaitannya gitu. Maksudnya kalau butuh kasus nyatanya, dulu aku juga pernah di satu sisi ya teman-teman ketika aku di Forum Masih Jawa Tengah itu kan, dan mungkin masih di kegiatan JLP tadi yang sempat aku singgung. Di kegiatan JLP itu ketika udah selesai kan kita balik lagi nih ke daerah masing-masing. Aku ke Tegal, teman-teman ya yang dari Brebes ke Brebes, yang dari Solo ke Solo, dari Blora ke Blora, Kendal ke Kendal gitu kan. Ketika aku balik ke Tegal tuh aku ngerasa kayak teman-teman di lain-lain tuh, di daerah lain tuh mereka udah punya FOD-nya masing-masing gitu kan. Jadi ini muncul juga ide di situ. Ide itu biasanya emang muncul kalau aku pribadi kemarin dari rasa penasaran ya, kepo gitu, rasa keresahan juga pastinya gitu kan, rasa Betul. keinginan juga ada gitu. Jadi aku ngerasa kayak kepo nih sama daerah, mungkin daerah tetangga yang paling dekat adalah Kabupaten Tegal waktu itu ya, karena aku dari kota Tegal, dan menariknya di kota Tegal tuh baru ada satu delegasi gitu selama 3 tahun. Jadi aku ngerasa kayak aku baru pindah ke Tegal, belum ada bertahun-tahun, baru setahun 2 tahun ikut event yang satu-satunya delegasi dari kota Tegal gitu. Jadi ngerasa kayak ada kebanggaan tersendiri kecil ya. Tapi di sisi lain aku kayak menyayangkan kok dari kota Tegal nggak ada sih yang bisa maju dari situ. Nah, satu hal yang tadi aku ingin soroti adalah ketika aku kenal sama teman-teman di berbagai daerah, salah satunya tadi Kabupaten Tegal, ternyata begitu aku sharing ngobrol ya, di Kabupaten Tegal tuh udah ada promosi daerahnya tuh Mas, sampai sekitar 7 tahun jalan. Wah, lama banget ya. Lama banget jalan, tapi kalau di kota Tegal nggak ada, itu kan tanda tanya. Nah, akhirnya situ muncul tuh ide buat gimana kalau misalkan aku bentuk ya Formosis Kota Tegal gitu, maksudnya Formosis yang ada di kota Tegalnya gitu, di daerahnya, karena itu juga pasti memudahkan banget sama Formosis Jawa Tengah gitu. Kebetulan waktu itu di Formosis Jawa Tengah sih aku bagiannya atau mungkin ini ya jabatannya jadi koordinator wilayah Karisidenan ya. Waktu itu masih ada Karisidenan Pekalongan kan, jadi masih pakai Karisidenan, itu ada aku megang 6 daerah gitu. Nah, salah satunya kota Tegal. Aku ngerasa kalau kota Tegal nggak punya Formosis bakal berat nih gitu buat kita nge-share informasi, ngajak kegiatan-kegiatan positif dan lain-lain. Akhirnya ya udah di situ aku putusin buat munculin ide tentang balik bikin yang namanya Promosi Kota Tegal gitu kan. Dan ada perlu beberapa cara-caranya sebenarnya. Cara-caranya kayak waktu itu aku ngelakuin yang namanya mungkin ada rembuk ketua OSIS ya kan, karena aku salah satu ketua OSIS di situ. Aku juga datengin tuh komunikasi, ngajak rangkul teman-teman ketua OSIS yang ada dari SMA 1, kemudian SMK Muhammadiyah, swastanya juga ada gitu kan, negeri swasta di situ di Kota Tegal. Aku coba ajakin kumpul gitu. Nah, ngobrol di situ, ngobrolin ide, dan intinya ketika ide di situ aku sampein gini-gini, aku habis balik dari kegiatan gitu ya, kegiatan ini Jawa Tengah, ternyata nggak ada di Kota Tegal dan lain-lain. Terus aku pengen bikin promosi Kota Tegal, tujuannya gini-gini dan lain-lain. Sampai situ akhirnya mereka juga ngerasa kayak emang butuh satu orang pemantik dulu sih, dan yang lainnya bersifatnya sebagai pendorong di situ. Nah, mereka mendorong dan mereka justru memilih Omar buat maju sekalian jadi ketuanya gitu. Jadi ya sekaligus founder sekaligus ketua waktu itu kan. Ya udah, aku ngerasa kayak wah ini challenging lagi nih, maksudnya aku baru kemarin jadi ketua OSIS, aku dapat ini ketua promosis, ya udah aku coba aja gitu kan. Dan itu mungkin kontribusi juga karena tadi ya tagline kita melangkah berkontribusi semangat berkebaikan gitu kan. Jadi ya kenapa enggak, why not gitu, kenapa takut buat dicoba. Akhirnya aku cobain aja 1 tahun jangan gitu. Tapi balik soal ide, menarik banget ya Mas, ide tadi baru aja aku sempat sih lihat sekilas walaupun mungkin nggak begitu kelihatan. Intinya sih di sini biasanya kalau ide itu kita suka punya ide baru lagi gitu ya, dari ide nanti garis ke ide baru lagi gitu kan, dari ide baru nanti ke ide baru lagi garis sampai akhirnya ini nggak kelihatan sih kalau kamera ya, ada satu segitiga. Kalau kita buat segitiga itu
Ada yang kelewat nih di sini nih, ya kan. Jadi di sini ide lagi gitu. Dan terus idenya balik-balik aja, ya kan. Tiga-tiga nih idenya balik-balik aja. Aksi nyatanya dia kelewat di sini gitu kan. Harusnya yang benernya skemanya sebenarnya ketika emang kita dapat ide di sini itu harusnya aksi nyata dulu gitu. Aksi nyata, ide lagi, aksi nyata, ide lagi gitu. Jadi bakal berkelanjutannya tuh ada aksi nyatanya. Cuman biasanya kita ya sering kelewat gitu. Ini relate banget sama apa ya? Kayak tadi aja sebenarnya jam abis zuhur ya, aku coba buka Instagram gitu kan. Aku baca gitu, ada diagram yang bukan diagram sih, postingan yang nunjukin kayak gini. Kita kalau realisasiin ide jalan, ide baru lagi, jadi akhirnya nggak ada realisasi gitu. Sama halnya kalau kita apa ya, mungkin profesionis gitu ya, revisi lagi nggak jadi kan kayak gitu. Banyak sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya ini emang kehidupan. Jadi ada beberapa hal yang secara nggak langsung kebetulan bakal terjadi gitu. Kayak tadi sebenarnya Mas, aku lupa bilang di awal. Chat semalam gitu. Semalam tuh ada chat dari teman SD di MTS di SD Muhammadiyah ya, di SD Muhammadiyah Depok. Itu ngechat gitu. Tapi karena aku langsung ketiduran. Aku baru chatnya pagi tadi nanya ada apa gitu kan, nanya. Ternyata dia ini Mas, dia ngechat minta saran gitu kan, minta saran dan nanya juga. Nanyanya tentang apa? Nanya tentang gimana sih Mar cara mengunculkan motivasi diri sendiri gitu. Wah, itu kan kayak secara langsung aku ngerasa, wah ini orang nanyain ini ke Omar gitu. Kalau aku bukan motivator ngerasa, tapi mungkin karena dia dengan kepercayaan, orang bisa sharing apa yang Omar bisa gitu kan. Dan dari situ mikir juga, oh iya ini kayaknya nanti siang Omar mau ada sharing bareng sama Sobat Motivasi ID. Jadi kayaknya emang masih ada ya orang-orang di sekitar kita tuh yang masih butuh motivasi gitu. Dan bisa aja Omar bilang nanti kan, udah ini ada channel Motivasi ID, tinggal tonton aja, banyak motivasi di situ. Oke, ini seru sih di tengah-tengah. Tapi balik lagi nih Mas, tadi yang ide. Jadi sebenarnya menurutku ide itu penting gitu. Ide itu penting dan ide itu banyak kok sebenarnya. Ide itu bisa bilang murah sih sebenarnya. Ide itu murah, yang mahal tuh realisasinya gitu. Yang mahal tuh realisasinya. Ide itu karena kalau kita punya ide, orang lain pun juga bisa gitu. Maksudnya kalau kita punya ide kita nggak jalanin, orang lain bisa jalanin ide kita. Yang untung siapa? Yang untung dia. Kita nggak rugi gitu. Oh, kita munculin ide duluan tapi realisasinya lama. Nggak perlu ini sih menurut kalau punya ide itu nggak usah muluk-muluk ya kan. Pertama kita emang harus punya super teamnya dulu gitu. Maksudnya kita nggak bisa jalan ide itu sendirian. Kalau emang analoginya nih, kalau misalkan kita driver ya, kita nyetir mobil, kalau emang kita lagi kondisinya fit, sehat gitu kan, terus udah punya sertifikat SIM dan lain-lain, ya udah kita bisa mobil sendiri gitu. Tapi kalau di sisi lain kita lagi keadaan sakit dan lain, kan kita butuh sopir, butuh ada bantuan orang lain. Akhirnya kalau memang aku ngerasa kayak bentuk forum OSIS tingkat kota yang aku cuma satu siswa gitu, ketua OSIS satu sekolah aja kayaknya nggak mungkin. Jadi aku butuh bantuan sekolah lain dan akhirnya aku harus bentuk yang super team di situ. Super teamnya siapa? Juga harus relate gitu kan, harus tahu tupoksinya gitu. Tupoksinya ya berarti kalau aku jadi ketua OSIS yang bisa koordinasiin OSIS di sekolah biar lebih gampang, berarti aku juga butuh ketua OSIS lainnya gitu kan, yang mau untuk kita kolaborasi. Ya udah dari situ aku dapatlah super teamnya gitu. Selain super team, memang kita juga harus punya goalsnya sih. Goalsnya tuh kita mau apa dulu gitu. Kita apakah cuma sekedar kumpul atau benar-benar selesai gitu kan. Tapi kan enggak, kita harus tetap berlanjut, ada sustainability-nya. Makanya kita harus bikin goals juga gitu kan. Jadi selain daripada ada support teamnya jalan bareng, terus juga tadi yang sebelumnya aku bilangin itu kaitannya sama goals ya kan, itu penting juga waktu sih gitu. Karena kan kita jadi OSIS tuh kemarin ya, kalau cerita aku kemarin OSIS kan cuma sebentar, jadi aku masih kayak ngerasa manfaatin masa jabatan gitu di OSIS. Mumpung masih di OSIS kan nggak lucu kalau udah nggak jadi OSIS tapi bentuk forum OSIS ya kan. Akhirnya dari situ. Jadi aku bisa bilang satu-satu rumusnya adalah ketika individu sebagai pemantik gitu ya, seorang pemantik, kemudian kelompok sebagai pendorong, dan waktu itu sebagai tantangan gitu Mas. Jadi tantangan utama sebenarnya waktu. Kalau kita ya gimana enggak ya, maksudnya sekarang apalagi tadi udah dibilang sama Mas Felix juga gitu, banyak yang sekedar rebahan aja ya kan. Ya kalau kita rebahan kan yang kita santai tapi waktunya tetap jalan gitu. Nah ide itu kebanyakan gitu sebenarnya, walaupun kita santai tapi ide muncul dan lain-lain, cuman jadinya kita nggak realisasi gitu, kita nggak aksi nyatanya buat nyiptain ya gitu. Jadi tadi ada waktu juga, selain daripada super team, goals, terus juga waktunya yang harus kita mainin gitu. Jadi ada timeline yang harus dijalanin konsisten di situ. Menurutku ide itu bakal lebih bisa
tercipta sih, dan ada apa ya, dampaknya gitu. Maksudnya kalau nggak ada dampak buat apa juga, dampak ke orang lain, buat dampak ke orang lain gitu. Kan kalau kita bentuk promosi berarti dampaknya, oh satu sekolah bisa kenal sama sekolah lain dong ya kan, bisa sharing proker dong. Dan masalah-masalah dulu kan OSIS itu masih banyak yang gengsi-gengsian kan, wah sekolah ini punya proker ini, sekolah ini punya proker ini gitu kan. Nah dari forum OSIS itu dan mulai ke sini ya, mulai ke belakang sini, aku ngeliat kayak udah nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Apalagi ketika ada pandemi nih, kayaknya udah langsung auto hilang semua tuh yang namanya saingan antar sekolah gitu kan. Tapi kelihatan minimalisir antar event saingan adu ego kayak gitu per sekolah tuh udah mulai terminimalisir dari adanya forum OSIS gitu. Karena di forum OSIS justru bisa sharing kegiatan sekolah A bisa di-sharing ke B bisa ngelaksanain dengan mungkin konsepnya lebih bagus dikit, begitupun sebaliknya kayak gitu-gitu. Dan tadi ya ada goalsnya, terus ada dampaknya gitu. Poin keempat menurutku itu sih. Dan emang masih random banget, tapi Ausra ini kalau udah dapat ide coba catat atau enggak mungkin dikasih gitu ya, di note di HP kayak, atau di kertas ditempel gitu kan di kamar, itu bisa kebantu banget sih. Dan mulai ditentuin tuh cara-caranya gitu, bisa brainstorming, bisa self talk dan lain-lain kayak gitu mas. Gitu. Nah ada yang menarik lagi sih di kalau selain promosis kan berarti udah selesai nih, promosi Jawa Tengah selesai, promosi Tegal selesai, ada kesempatan buat di promosi Nusantara waktu itu gitu. Nah, tapi karena emang mungkin nggak di highlight di sini ya, aku nggak bakal cerita banyak sih, nanti bisa lah sambil jalan. Kita di Promosi Nusantara itu juga sama, kita tetap masih dengan tagline yang sama gitu, semangat memperbaikkan lagi. Bahkan nanti di bangku kuliah gitu, kan ini aku jadi mahasiswa tapi aku masih ceritanya SMA aja nih, ya kan? Ya ini boleh lah nanti kita kupas. Gitu. Oke. Intinya adalah kalau dari Mas Omar adalah catat, tapi jangan munculin ide lagi sebelum dieksekusi. Karena ini akan sangat berbahaya. Apa yang tadi sudah gambar sederhana itu keren sih menurutku, karena memang betul, karena gini mas, ide itu ya tadi dikatakan murah, betul sih murah. Tapi memang benar sih murah, benar. Yang mahal itu adalah eksekusinya. Berjipun ide yang kita munculkan, tapi tidak ada satupun yang kita eksekusi, ya sama aja. Sama aja gitu. Ya memang ada sebuah ada sebuah ungkapan sih yang saya ingat ketika saya juga dulu masih aktif sebagai siswa dan sering juga berorganisasi itu ada juga beliau-beliau yang menyampaikan adalah dalam sebuah organisasi ada seseorang yang bertipikal adalah konseptor. Nah, ada juga yang mengatakan eksekutor gitu kan. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus balance antara konseptor dengan eksekutor gitu kan. Nah, konseptor itu adalah yang punya ide, pemikirnya, bagaimana memplanning, bagaimana merencanakan dan sebagainya, itu adalah tugas daripada konseptor. Nah, dalam sebuah organisasi juga perlu ada namanya eksekutor. Bagaimana mengeksekusi atau menjalankan sebuah ide itu. Nah, ini adalah relate dengan teman-teman atau sobat motivasi ID. Ketika ini juga harus dianalisis pada diri kita masing-masing ya. Kita ini adalah tipe yang konseptor atau yang eksekutor. Karena gini Mas Umar, kita juga tidak bisa menghakimi bahwa semua harus punya ide dan harus menjalankan. Ini juga kita tidak boleh hakimi langsung seperti itu. Tapi kita coba analisis pada diri kita sendiri. Kira-kira diri kita ini adalah tipe yang konseptor atau yang eksekutor, gitu kan? Kalau bisa dua-duanya jalan, wah ini keren sekali, gitu kan? Tapi sayangnya tidak semua teman-teman itu seperti itu, gitu kan? Punya kemampuan yang seperti itu. Nah, ketika kita punya sebuah kompetensi yang itu adalah konseptor, maka kita butuh namanya relasi. Nah, relasi itu dapat dari mana? Nah, dari organisasi salah satunya. Makanya saya ngundang Mas Omar, biar teman-teman punya ide, biar tereksekusi. Caranya gimana? Ya biar diajarin sama Mas Omar. Tuh tadi udah dikasih tahu tuh sobat motivasi ID ya. Kalau kita konseptor, maka kita butuh yang namanya eksekutor. Gimana caranya? Ya cari relasi. Relasinya adalah bisa salah satunya dari organisasi. Itu juga sebaliknya, ketika memang diri kita adalah eksekutor, nah, relasi itu sangat penting. Saya katakan adalah salah satu kunci. Betul ya Mas ya? Karena relasi ini sangat sangat besar presentasinya untuk menemukan sebuah jalan hidup kita.
Iya, Gini, iya. karena pengalaman gitu kan. Pengalaman saya tuh dulu dari orang kampung, bener pelosok rumah saya gitu. Pelosok rumah saya. Tapi karena saya berani untuk bersosialisasi dengan teman-teman dari luar kayak gitu, akhirnya dapat aja itu. Saya juga bukan orang yang ya apa ya, Iya. bener-bener nggak tahu apa-apa gitu kan Mas, tapi ya begitu. Ah, Dan itu relate dengan apa yang tadi dikatakan oleh Mas Umar gitu kan, dari nggak punya teman, bener-bener orang baru, tapi akhirnya kuasailah semua teman Wiji wah. gitu kan. Waduh, itu kan. Betul, 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 betul. Nah, oke, Mas Omar, menarik sekali terkait ide ini karena saya berpesan ini, Bincang Seru ini berpesan bahwa kita tidak bisa untuk berdiri sendiri, gitu kan. Butuh orang lain untuk mengeksekusi ide, mengeksekusi keinginan, untuk mengeksekusi yang sekiranya itu termasuk adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin tidak mungkin kalau sendirian, pasti ada Pasti ada. di balik layar maupun teman-teman Oh, yang seperjuangan seperti itu. Dan itulah fungsinya relasi. Maka ada sebuah teori juga Mas dalam psikologi gitu kan, karena memang saya backgroundnya adalah BK atau psikologi gitu kan. Ada seorang tokoh namanya Bev Skinner mengatakan bahwa kepribadian manusia itu terbentuk dari lingkungan. Bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita berdiskusi, bersosialisasi dengan siapa, itulah yang akan membentuk kepribadian kita. Maka penting sekali untuk membuat habit atau lingkungan kita ini sesuai dengan minat, bakat yang kita miliki, kayak gitu. Oke, Mas Omar. Wah, semakin menarik sekali ya. Nah, oke. Secara tidak langsung, Mas Omar menceritakan bahwa benefit atau hal-hal yang didapatkan selama di organisasi, termasuk akhirnya bisa menemukan jati diri Mas Omar dan akhirnya bisa memunculkan sebuah gagasan besar, yaitu semangat menebar kebaikan tadi. Boleh dong Mas diceritain nih, mungkin dari ini ya, penting nggak sih kira-kira kita berorganisasi, penting nggak sih kita bersosialisasi, dan akhirnya ketika kita memilih untuk gabung yang namanya organisasi itu, apa sih benefit yang kita bisa dapatkan? Oke. Ya, jadi ini relate ya, mungkin keren. Kalau ini ya, aku pernah baca buku Golden Cycle kalau salah. Maksudnya kalau teori ala Simon Sinek gitu kan, yang start with why. Ya, kita emang harus mulai apa-apa juga dengan why ini gitu. Maksudnya why itu kan mengapa ya. Jadi ada alasan yang melatar belakang kita melakukan satu hal gitu. Nah, kalau di teori Simon Sinek ini, dari why itu nanti ngalir ke how gitu kan. Why, how, terus what gitu. Nah, ini relate banget sih menurutku kalau sama pertanyaan Mas Delik. Jadi kita bakal sharing soal why-nya, terus how-nya mungkin bisa nanti di-spill ya, cara-caranya gitu kan, sampai nanti what-nya gitu, atau apa dampaknya, apa benefitnya gitu, apa manfaatnya yang kalau kita dapetin dari organisasi, dari sosialisasi gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nyimak dari awal sampai yang sekarang ini di sini nih ya, Sobat Motivasi ID, tadi beberapa udah ada jawabannya sebenarnya, terus segelintir dari mana-mana gitu, yang kaitan sama relasi, sama ilmu, pengalaman. Nah, tiga hal ini ya menurutku adalah satu benefit yang nggak pernah lepas gitu. Kalau misalkan kita dimanapun, kapanpun, ketika emang kita lagi coba ikut organisasi A misalnya di sekolah, pasti kita bakal dapetin yang namanya ilmu, terus juga ilmu berorganisasi gitu ya, apapun, kayak bikin kayak mimpin rapat, kemudian coba untuk menyimak rapat, itu kan sebenarnya ilmu, kita mendengarkan dan lain-lain. Terus relasi juga pasti ada, teman-teman yang satu sekbid gitu ya, yang satu departemen, terus teman-teman juga pasti punya dapetin yang namanya pengalaman gitu. Saya pernah jadi ketua pelaksana ngelaksanain event ini gitu, saya pernah jadi ini dan lain-lain gitu. Dari situ sebenarnya yang akan menarik gitu. Maksudnya kalau buat kehidupan ya, apalagi better life gitu, mungkin kalau dulu juga udah ngebayangin nih, semisal nanti udah punya keluarga, pasti bakal diceritain tuh hal-hal yang kayak gitu. Dulu pernah jadi ini dan sebagainya. Itu bakal gitu udah jadi kayak satu budaya tersendiri sih menurutku gitu kan. Nah, terus kalau tadi alasannya mengapa pentingnya, itu penting banget buat organisasi, buat sosialisasi gitu kan.
tahap pertama tadi emang kita makhluk sosial kan, kita nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh bantuan orang lain gitu kan. Terus kalau kita ngelihat gitu ya, sebenarnya kita diciptakan juga kan udah sebagai khalifah gitu kalau di surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Jadi udah harus jadi khalifah. Khalifah apa sih? Jadi pemimpin gitu kan. Pemimpin itu apa? Pemimpin yang melayani kayak gitu. Ya, gimana teman-teman cara mau melayani? Mungkin kalau di rumah udah biasa gitu, tapi melayani itu bisa dari belajar organisasi gitu, belajar jadi ketua aja. Apapun itu, pasti teman-teman pernah jadi ketua. Maksudnya kalau nggak ketua kelas ya. Ini juga menarik dulu pas aku di SMA, di SMP, di MTS, di SD aku nggak pernah mau jadi ketua kelas kayak gitu Mas. Jadi nggak pernah mau kalau ditunjuk jadi ketua kelas. Lalu cuma ketua kelas aja nih gitu ya. Sampai akhirnya di MTS kelas 9 waktu aku pas awal-awal masuk kelas 9 tuh di MTS, aku sakit nggak masuk kelas gitu. Pas masuk kelas hari keduanya itu aku jadi ketua kelas kan kaget ya. Dipilih nggak bilang-bilang gitu. Udah aku jalanin sampai pada di SMA, ternyata aku jadi SMA jadi ketua kelas turut-turut gitu. Dan dari situ mulailah terlatih dan lain-lain. Jadi maksud gue ada cerita ketua kelas, mungkin teman-teman juga pernah jadi ketua walaupun bukan ketua organisasi, ketua kelas juga itu termasuk jadi ketua sih sebenarnya gitu. Dan dari situ nanti bisa ngelayani. Nah, pentingnya itu di situ. Udah kayak kebutuhan kita, terus kita juga butuh karena ada banyak benefit-benefitnya gitu kan. Itu kalau masuk ke alasan ya. Terus kaitannya sama yang poin how tadi, sebenarnya cara organisasi ya tinggal cara paling dasarnya sebenarnya kalau di Islam tuh diajarnya sabar syukur aja sih, dua itu gitu. Kalau kita lagi ada ujian ya udah kita sabarin aja dulu, pasti ada jalannya gitu. Maksudnya akan ada kabar gembira gitu kan buat orang yang sabar. Terus kalau kita lagi dalam ujian dan lain-lain, itu tadi kalau lagi ujian ya sabar. Terus kalau kita lagi berada dalam satu penghargaan tertentu dan lain-lain ya kita coba syukur gitu. Kita bersyukur. Dari situ biasanya makin panjang aja nikmat yang kita dapetin gitu. Emang berat sih sebenarnya, dan benefitnya itu aku bisa bilang nggak bisa teman-teman dapetin langsung gitu. Teman-teman ikut organisasi satu periode, selesai itu teman-teman dapat semua gitu. Nggak juga. Itu bakal dapatnya tuh berjalan gitu. Ada yang 2 tahun dapat, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun baru nemu relasinya gitu. Relasi dalam hal apa sih? Misalnya kalau masih bingung, kadang relasi yang kita biasanya kalau aku mahasiswa gitu ya, aku mahasiswa nanti aku lulus, aku dapat kerjaan atau dapat mungkin direkrut siapa gitu, itu maksudnya kayak relasi ya kan. Nah terus soal pengalaman juga tadi nggak kalah pentingnya, jam-jam terbang itu ketika teman-teman ya mungkin yang sobat motivasi ID SMA gitu, aku bisa bilang dari pengalamanku di SMA tadi, ada satu pengalaman tadi sih yang aku bilang masuk ke promosi Nusantara, itu juga mungkin karena berkat kontribusiku di daerah di Jawa Tengah, akhirnya aku masuk ke tingkat nasional, lolos, dan dari situ juga aku ngerasain kayak aku main ke Jawa Timur, main ke Jawa Barat gitu kan, ketemu sama orang-orang baru lagi ya tadi karena udah terbiasa nomaden, secara nggak langsung mentalnya udah terbentuk kayak gitu. Nah dari situ maksudnya segitu banyaknya pengalaman yang bisa didapetin di SMA, aku nggak ngerasa banyak banget sih, tapi masih kurang lah ya, tapi seenggaknya menurutku cukup gitu, secukupnya itu pengalaman di SMA, di ketika di kuliahan gitu ya. Kalau teman-teman kuliah, kalau kerja pun pasti kepake, maksudnya pengalaman-pengalaman itu bisa jadi nilai plus banget sih buat teman-teman gitu. Teman-teman akan terlihat seperti bintang yang sangat bersinar gitu, mungkin dibandingkan maba yang lain ketika pada saat itu ya, kalau implementasiin ke aku sendiri. Nah, tapi nggak boleh juga dalam artian kita ngerasa kayak kita udah banyak nih pengalamannya, kita udah banyak nih ilmunya, kita banyak relasinya, kita sombong gitu. Jangan sampai. Kita harus tetap kayak padi aja gitu. Kalau padi semakin besar semakin merunduk gitu kan ya. Kita harus juga sama kayak gitu. Ya bukan siapa-siapa juga kan, tanpa dukungan teman-teman di belakang layar tadi itu benar kita aktif juga ya karena itu bakal kepake. Jadi kalau teman-teman masih bingung organisasi atau enggak, coba aja organisasi. Sama halnya sosialisasi. Kalau organisasi mungkin kita lebih, kalau pribadi lebih masuknya itu ke sekolah ya, akademisi ya. Tapi kalau sosialisasi itu lebih ke lingkungan rumah gitu. Nah biasanya banyak orang yang organisasinya jalan tapi sosialisasinya tuh enggak gitu Mas. Jadi dia jadi aktivis nih di kampusnya, mungkin kalau boleh bahas kampus ya, jadi aktivis di kampus ya, tapi kalau di rumah cuma diem aja mainnya depan layar aja gitu. Tapi kalau sama orang, sama Pak RT, sama tetangga nggak sosialisasi gitu. Nah sosialisasi itu penting juga supaya diakui sama masyarakat gitu. Maksudnya kalau teman-teman mau setinggi apapun sekolah di luar negeri, kuliah dan lain, baliknya juga balik ke rumah lagi gitu. Maksudnya kalau aku juga nih, aku sekolah S1 terus kuliah sampai nanti lulus dan lain-lain, ya aku bakal balik lagi ke rumah di Tegal ini yang rumah kecil di samping rel aja gitu aja, kita bakal balik lagi. Dan masyarakat sini harus bisa membaur, harus bisa kita layani, dan gimana caranya bisa kita diakuin sama masyarakat gitu, tapi dengan hal yang positif gitu kan, nggak dengan hal-hal yang kan banyak sekarang kan, zaman sekarang biar terkenal ada yang viral dan nggak jelas dan lain-lain gitu, tapi dan hal yang positif, hal kecil yang lama kelamaan bisa jadi bukit kayak gitu. Itu Mas, menurutku pentingnya, benefitnya itu sampai sana sih gitu. Dan kita nggak bisa sadar sekarang gitu kan, kita boleh. Dan satu poin lagi yang ketinggalan yang penting banget adalah niatnya. Jadi ketika kita mau mulai organisasi, mulai sosialisasi, coba dari
niatnya dulu tuh. Nah, niatnya nih dia mau ikut organisasi buat apa gitu. Karena ini dilihat banget ya, temanku ada di SMA yang aku nggak tahu kalau nanti dia nonton, mungkin aku bilang mohon maaf aja. Tapi ini jadi pelajaran gitu. Ada satu orang yang ketika dia daftar jadi OSIS, itu awalnya niatnya mau mungkin famous dan ingin dapat cewek gitu. Ini agak lucu teman. Tapi ketika di sekolah, ketika dia jadi OSIS beneran dia dapat pacar baru ibaratnya kan gitu. Nah, tapi ya dia sekedar dapat itu aja gitu. Dia nggak begitu bisa mendapatkan hal yang lain ya, yang dibandingkan dengan niat-niat yang lebih mulia lainnya gitu menurut kalau bisa bilang. Dan sampai akhirnya ketika emang si doinya ninggalin gitu, si pacarnya ninggalin, ya dia berhenti dari OSIS dan dia nyesel gitu. Ketika dia udah kelas 3 dia cerita kalau dia nyesel dia keluar waktu jadi OSIS dulu gitu kan, karena hal sekecil itu gitu. Maksudnya aku mulai sadar kalau misalkan oh iya juga ya, kalau orang diniatin dari awal itu bakal sesuai sama niatnya, dia jalanin dan dia bakal dapetin itu gitu. Makanya ya kalau di Islam juga udah diajarin tuh di hadis Arba'in pertama kan, innamal a'malu binniyat. Jadi wah itu apa yang kita lakukan pasti berlandaskan sama niat kita gitu. Makanya itu penting banget teman-teman, selain daripada mikir alasan kenapa, gimana sama apa, coba tanya dulu sebenarnya kenapa yang lakuin ini, apa sih sebenarnya niatnya buat ngelakuin ini gitu. Selagi itu baik buat teman dan orang lain, lakuin aja gitu. Itu aja sih Mas. Oke. Luar biasa Mas Omar. Oke, Mas Omar ini saya kenal itu sebenarnya nggak sengaja ya. Oke, bercerita nih. Iya benar. Boleh. Saya Mas Omar ini kenalan nggak sengaja gitu kan. Kebetulan pada saat itu ada kegiatan di Forum OSIS Kabupaten Kendal kayak gitu kan. Akhirnya ya bisa ketemu walaupun virtual, itu awal pandemi ya. Kurang lebih ya, 2020-an kayak 1 tahun lah ya. 1 tahun kayak gitu. Akhirnya kami saling bercerita tentang latar belakang kami dan akhirnya wah ini luar biasa orang ini, bisa nih untuk kita ajak berdiskusi buat Kalau diskusi langsung belum pernah ya Mas? Gimana? Ketemu langsung belum pernah nih? Belum pernah, makanya ya semoga lah ya kita bisa lah ketemu. Wah, kita ketemu virtual terus gitu kan. Oke, teman-teman atau sobat motivasi ID, Mas Omar itu dulunya adalah founder dari Forum OSIS Kota Tegal gitu kan. Tadi udah sedikit bercerita. Jadi kenapa saya menghadirkan Mas Omar? Karena tema utama bincang seru siang hari ini adalah menginspirasi teman-teman SMA. Saya dapat titipan ini Mas Omar sebenarnya. Ya, kemarin itu ada seseorang yang titip, Mas, gimana dong caranya? Saya itu bingung. Bingung apa deh? Bingung karena saya ini kuliah. Sekolahnya online terus. Nah, sekolahnya online terus gitu kan. Nggak punya temen gitu kan. Terus gimana dong gitu. Oke, berarti bener-bener nggak ada temen? Nggak ada. Nah, akhirnya saya kepikiran sama Mas Omar bahwa Mas Omar ini kan relasinya banyak, temannya banyak, rekan kerjanya banyak. Akhirnya amin. Ya semoga bisa menginspirasi ke teman-teman dan akhirnya bisa dibuktikan teman-teman bahwa ketika punya di situ habit yang luar biasa, di dalamnya adalah orang-orang hebat, maka secara tidak langsung kita akan tertarik dalam hal positif gitu. Nah, dan sekarang Mas Omar ini berkuliah di UIN Syekh Nurjati Cirebon, dan perlu sobat motivasi ID ketahui, beliau juga aktivis di kampusnya, dan itu adalah relate dengan apa yang beliau perjuangkan di waktu sekolah. Nah, bagi sobat motivasi ID yang sekarang masih sekolah, ini adalah saatnya buat cari bekal, kalau bahasa Jawanya itu golek sangu Mas, untuk kehidupan yang akan datang. Nah, salah satunya adalah berorganisasi. Maka dari teman-teman sobat motivasi ID tetap bersemangat, yang mungkin sekarang sedang bingung kayak gitu kan, ya gabung aja dengan komunitas atau perkumpulan orang-orang yang di situ punya punya goal yang positif gitu kan, punya tujuan yang positif kayak gitu. Pasti kita akan tertarik ke hal-hal yang positif juga. Nah, oke. Dan Mas Omar ini
yang dari tadi kita bahas gitu ya. Semangat menebar kebaikan, semangat menebar kebaikan, semangat menebar kebaikan. Ada yang lupa Mas Helu. Sebenarnya apa sih yang ditebar itu gitu kan? Apa gitu? Sebenarnya konkretnya itu apa sih yang ditebar? Agak rumit sebenarnya kalau kita bahas kebaikan gitu kan. Maksudnya emang kebaikan tuh apa sih, hal-hal yang bisa ngerasa gitu orang lain tuh terasa terbantu gitu kan, nggak mesti hal yang istimewa sih, banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kalau kita ngomongin kebaikan mungkin emang nggak ada ujungnya, apalagi kita cuman apa ya, aku bisa bilang kayak sekedar pendosa yang beruntung sih, nggak begitu pantas kalau kita bahas kebaikan terus. Cuman itu satu hal yang menurutku memang harus dilakuin aja gitu. Dengan kita berbuat baik nih ya, konsep atau konkret gampangannya ketika kita membantu orang lain gitu kan, memberikan bantuan kepada orang lain. Ketika kita punya masalah, kita juga dibantu sama orang lain juga gitu. Jadi ada pola yang akan aku bisa bilang sikap kita kepada orang lain adalah sikap orang lain kepada kita gitu Mas. Jadi ya kalau kita berbuat baik aja nih sama orang lain gitu, orang lain juga pasti bakal baikin kita ya kan. Kalau kita nggak berbuat baik, kita jahat sama orang, pasti orang lain juga ngejahatin kita gitu. Itu kehidupan banget. Itu ya realita parah sih. Jadi emang menurutku adalah coba berbuat baik aja, dan dari berbuat baik itu sebenarnya ya tadi gitu, orang lain pun sikapnya akan sama. Terus apa nih misalkan kalau bentuk nyatanya, wujud nyatanya kebaikan apa ya, tadi aku bilang nggak mesti finansial gitu kan, bisa berupa kayak bantuan untuk mengadakan kegiatan sepele kayak semacam webinar. Mungkin terkesan kayak kegiatannya gitu-gitu aja, tapi dengan kita ngadain webinar biasanya kita mengundang narasumber baru yang punya sudut pandang baru, ilmu yang diberikan di situ, pengalaman yang di-share di situ bisa jadi relate sama kita gitu kan, sama pendengar, dan pendengar itu bisa sedikit merubah hidupnya lebih baik kan, itu satu kebaikan sendiri gitu ya. Bahkan ya itu bisa berkelanjutan kayak gitu. Nanti si orang ini juga bakal ngelakuin hal yang sama dan akan terus menerus gitu kan. Tadi lagi balik lagi ke poin sustainability tadi gitu, berkelanjutan lagi gitu. Nah, sebenarnya di situ sih. Jadi jadikan apa ya, kebaikan yang mengalir gitu sebenarnya. Ya kalau ditanya kebaikan, bentuk kebaikannya apa? Satu sisi emang benar-benar abstrak. Sisi kedua ya kalau aku sebutin semua takutnya kan nanti pahalanya jadi hilang atau apa gitu bahasa. Okay. Jadi nggak usah terlalu di close up ke sana sih. Yang penting teman-teman coba bisa berbuat baik aja gitu. Oke, intinya adalah menitikan satu kebaikan untuk bisa disebarkan ke orang lain. Dan tadi juga disebutkan bahwa ya apapun kebaikan itu, sekecil apapun, ketika itu bermanfaat untuk orang lain ya lakukan, laksanakan kayak gitu loh. Dan salah satu juga nih Mas Omar, salah satu berdirinya channel ini adalah juga seperti itu. Artinya channel ini didirikan, dikelola itu juga untuk kebaikan teman-teman Sobat Motivasi ID. Karena ya saya sering sekali dicurhati, saya sering sekali dimintai solusi. Waduh, saya ini bukan siapa, saya ini juga masih belajar gitu. Akhirnya saya harus cari media nih untuk bisa menebar kebaikan juga, apa yang konsep yang sudah diterapkan oleh Mas Omar kayak gitu. Akhirnya ketemulah dengan menyesuaikan era digitalisasi Mas, karena semuanya sudah era digitalisasi. Akhirnya saya terpikirkan, waduh, dari apa ya medianya gitu kan, karena saya juga nggak mungkin kan harus menjawab satu persatu gitu kan. Artinya barangkali juga teman-teman atau sobat motivasi di luar sana itu punya masalah yang sama, dan akhirnya ketemulah ketika menonton di channel Motivasi ID ini. Jadi kalau ada orang yang minta solusi gampang ya Mas, tinggal kirim link aja gitu. Waduh. Iya memang era digital adalah era yang dimudahkan kan. Efektif banget ya. Oke Mas Omar. Jelasin berkali-kali gitu. Ya, gimana Mas? Ya Mas Omar. Ini dari tadi kita membahas yang serius-serius terus gitu kan, serius-serius tuh. Dari mulai apa itu menebar kebaikan gitu kan, latar belakangnya seperti apa, sampai akhirnya hasil yang didapatkan itu apa. Dan Sobat Motivasi ID sebenarnya sudah tahu ya betapa pentingnya untuk menebar sebuah kebaikan, dan itu dari awal kita niatkan dulu untuk apa. Lalu coba renungkan pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak. Dan ternyata ketika bermanfaat, toh akan kembali kepada diri kita sendiri kan. Padahal niatnya untuk orang lain gitu kan, tetapi ya Tuhan itu maha adil ya. Tuhan itu maha adil, apa yang kita perjuangkan juga akan kembali ke kita. Kayak gitu. Dan akhirnya ketemu tuh jalan tuh Mas Omar. Gila tuh orang. Wah. Keren. Terus lah pokoknya Mas Omar.
akhirnya bisa ketemulah teman-teman teman-teman sekolah ya se-Indonesia, karena beliau juga aktif di Forum OSIS Nusantara. Keren. Oke, Mas Omar, saat ini kesibukannya apa nih? Wah, aku kalau sibuk, nggak sibuk banget sih, cuma produktif aja. Keren, kawan. Ini ada mahasiswa ya. Mahasiswa karena kalau di semester 4 mau ke semester 5 kan sebenarnya lagi masa-masa libur mungkin ya, masa libur karena udah selesai UAS, mau masuk semester baru, jadi mau bayar UKT. Sekarang udah musim, udah buka juga pendaftaran UKT, jadi juga lagi. Tapi kalau kesibukan balik kegiatan sehari-hari ya, bukan sehari-hari juga sih, yang biasa dilakukan tadi produktivitas selain dari mahasiswa yang mungkin sebelumnya juga ngerjain tugas macam-macam ya kan. Ini juga lagi ada beberapa lomba sih ya yang lagi digarap, karena kebetulan di kampus ada mau disentralisasi, terus didelegasiin sama jurusan ikut lomba A, misalnya lomba debat, terus sama dari jurusan Kaprodi, berarti Kaprodi Kajur juga minta buat ikut lomba ini. Jadi ada kesempatan nih ya kan. Nah satu sisi aku ngeliat kayak dulu aku juga punya prinsip ketika di SMA tuh aku harus jadi orang yang optimis gitu. Satu kata-kata yang sampai sekarang aku masih ingat itu, seorang pesimis itu melihat kesulitan di dalam kesempatan gitu. Tapi kalau seorang optimis itu melihat kesempatan di dalam kesulitan gitu. Aku nyadar pas SMA waktu itu kayak, loh iya sih sesimpel itu ternyata gitu. Kalau kita ngeliat kesulitannya, kita bakal pesimis nih, kita nggak bakal ngambil. Tapi kalau kita ngeliat kesempatannya, ya sesulit apapun pasti kita ambil gitu kan. Jadi dari sisi tadi yang aku cerita juga, lagi ada mau lomba, terus dapat amanah atau dapat kepercayaan, ini kesempatan nih ya kan. Aku mikir-mikir walaupun aku mau semester 5, ya kan kuliah bentar lagi ya kan, masa cuman ini aja membanggakan kampus, membanggakan jurusan gitu kan, selagi kita bisa berkontribusi kenapa enggak gitu. Sisi lain di organisasi organisasi internal, eksternal. Kalau di internal sih lagi Dema tuh kayak BEM sebenarnya. Jadi aku udah nggak ikut HMJ, aku putusin untuk berhenti. Nah ini juga sama kasusnya kayak pas SMA dulu. Aku mutusin berhenti untuk pas Kibra, ikut OSIS. Di sini juga aku berhenti untuk mutusin HMJ, tapi aku ikut di BEM-nya gitu, di Demanya gitu. Iya, karena aku di Dema jadi ini sih Mas, riset advokasi. Jadi aku juga harus ngeriset dan ngadvokasi aja biasa isu-isu mahasiswa gitu kan. Jadi yang ngurusin masalah-masalah. Aku bisa bilang aku jadi tukang sapu sebenarnya gitu. Jadi tukang sapu yang menyapu masalah mahasiswa di kampus. Kotak jadi, saran dong. Kotak saran enggak pakai kotak saran, sekarang udah beda lagi kan. Nah itu sih, jadi ngeriset juga lagi ngeriset ya. Mahasiswa kalau nggak ngeriset kayaknya bukan mahasiswa ya. Jadi harus coba ngeriset gitu, belajar dan ngeriset itu di organisasi kampus. Aku juga aktif di lembaga dakwahnya sih, di lembaga dakwah. Kebetulan ini nanti Agustus mau berangkat sebenarnya ke Bandung, insyaallah kalau jadi. Itu ada kegiatan juga, event nasional, alhamdulillah lolos kemarin. Jadi nanti mau doain aja semoga acaranya lancar gitu kan, jalan juga pulang bawa dampak dan manfaat ke orang lain gitu. Amin. Karena emang nggak nyangka ternyata delegasi pertama dari kampus itu ikut event itu, kaget juga tahu sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi jadi perintis lagi gitu kan. Makanya mungkin jalan dari Allah kayak gitu ya. Kayak SMA aku bisa ngerintis forum mahasiswa Tegal. Di awal masih sebenarnya aku juga ngerintis forum ini sih Mas, bukan forum ya, lebih ke komunitas yang kolaborator kebaikan ID gitu. Ada di Instagramnya juga, teman-teman kalau mau follow juga boleh. Itu di awal-awal pas mahasiswa gitu, ketemu sama teman-teman satu frekuensi, akhirnya biar tetap eksis gitu ya, biar tetap bisa aktif, produktif, aku mutusin buat bikin komunitas. Nah dari situ jalanlah sampai sekarang. Nah, jadi yang ngerintis lagi, mungkin karena entah kenapa ya, kalau kebetulannya nih, di rumahku sekarang tuh alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan sih Mas. Jadi apakah aku tinggal di rumah yang Jalan Perintis Kemerdekaan, aku jadi bisa merintis banyak hal gitu. Waduh. Aku nggak tahu, tapi ini aneh tapi nyata sih. Secara nggak langsung kebetulan ini kan gitu. Itu metodologi yang baik gitu Mas. Jadi bener. Makanya nanti kalau teman-teman mau punya rumah gitu ya, cari alamatnya yang keren-keren aja namanya. Enggak. Paling gitu. Jadi kalau kesibukan sekarang ya gitu, di rumah ya biasa lagi PPKM, jadi saya otom aja. Aku sebulan ini sih di rumah terus sih, enggak. Biasanya aku bolak-balik ke Cirebon Tegal gitu. Tapi karena lagi PPKM ya udah nurut aja dulu gitu kan. Karena ini juga mau ke Bandung, jadi harus nyiapin fisik juga kesehatan gitu. Teman-teman sobat motivasi ID juga pastinya harus sehat lah ya, harus sehat-sehat jaga kesehatan. Kita harus berdoa terus ya, karena memang kondisinya seperti ini. Karena di lingkungan saya sendiri tuh Mas, tiap hari lah ya, nggak ada, kalau ya ada hari tanpa kabar layu gitu. Ini kan sebuah hal-hal yang menurut saya adalah
prihatin gitu dengan situasi yang seperti saat ini gitu. Dan kemarin juga saya sendiri juga agak drop juga itu, alhamdulillah untuk saat ini bisa berjumpa kembali dengan sobat motivasi ID. Oke, aduh nih kalau diterusin nggak akan selesai nih perbincangan kita ya, karena sangat seru sekali. Dan kalau saya udah ngobrol dengan satu orang ini, Pak, ini mah sampai subuh ya. Oke Mas Omar, keren sekali, tentunya sangat menginspirasi kita semua. Dan saya itu sangat ingin sebenarnya Mas, untuk bagaimana negeri kita ini dipenuhi orang-orang yang seperti Mas Omar ini. Artinya punya sebuah gagasan, punya sebuah ide yang keren, yang bagus, yang positif tentunya, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, yang akhirnya bisa kita realisasikan dan berdampak. Nah ini harusnya kita harus punya punya sebuah keinginan untuk seperti itu. Dan semoga Mas dengan hadirnya Motivasi ID ini bisa menggugah dari teman-teman sobat Motivasi ID di luar sana untuk ayo kita bersama-sama untuk menebar kebaikan gitu. Nah, oke Mas Omar, sebelum diakhiri bincang seru pada siang hari ini, ada nggak harapan buat sobat Motivasi ID ke depan, khususnya untuk para pemuda-pemudi Indonesia yang sangat-sangat hebat? Harapan ya Mas ya. Oke deh. Ini sekalian harapan pesan dan harapannya. Oh, lebih ke harapan dulu aja ya, pesan aja. Sebenarnya harapan itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya ke teman-teman semua gitu ya, sobat Motivasi ID yang mendengarkan ini gitu. Di dimanapun teman-teman, kapanpun teman-teman gitu kan. Dan entah mau jadi apa teman-teman keesokan harinya, aku yakin teman-teman juga orang baik gitu. Maksudnya orang baik yang mau berkontribusi tadi gitu ya, yang mau melangkah bareng-bareng dalam artian kolaborasi gitu. Karena sekarang kalau kita punya ide terus kita mau berkompetisi terus-terusan, kayaknya udah nggak zamannya gitu. Maksudnya eranya kolaborasi menurutku, jadi kita harus bisa kolaboratif juga dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang kebaikan gitu kan. Makanya teman-teman rebahan boleh, tapi membuat perubahan juga harus gitu. Maksudnya kalau rebahan itu adalah pilihan, maka untuk merubah pun itu adalah sebuah keharusan gitu menurutku. Jadi ya sekarang emang kalau rebahan tuh emang sering ya. Maksudnya aku juga yakin kayak Mas Lili gini misalnya, aku juga pasti masih rebahan sekali dua kali. Tapi ya tadi aku bilang kalau rebahan itu pilihan, keharusannya adalah untuk merubah gitu kan. Membuat perubahan itu keharusan gitu. Jadi cobalah teman-teman merubah dari hal-hal kecil dan coba istiqomahkan aja gitu. Karena kalau kita konsisten istiqomah, wah itu bakal lebih cepat gitu ya, bakal lebih terasa motivasinya, dorongan itu. Dan mungkin yang aku sampaikan di sini gitu ya, cuman segelintir persen lah ya ibaratnya yang bisa memotivasi teman-teman itu hadir juga dalam diri teman-teman gitu. Jadi kalau menurutku harapannya adalah teman-teman yang nonton ini ya, sobat Motivasi ID yang nonton di channel Motivasi ID, nggak cuma nonton terus selesai aja gitu ya, ngabisin kuota YouTube-nya teman-teman misalnya, tapi juga teman-teman mau ngelakuin hal apa gitu setelah nonton satu video misalnya. Nggak mesti video ini, tapi video yang lain itu juga perlu gitu. Entah itu ya melakukan perubahan dari hal kecil kayak apa, kayak itu bebas gitu, terserah teman-teman. Lakuin aja apa yang bisa teman-teman lakuin sih gitu. Karena emang Indonesia lagi nggak baik-baik aja sih, dan teman-teman lah yang harus bisa memperbaiki walaupun hanya sedikit gitu. Banyak perubahan di tangan anak muda kok. Jadi tuh relate apa yang disampaikan oleh proklamator kita tuh, berikan 10 pemuda ya Mas. Maka kukuhkan dunia. Luar biasa. Oke. Duh, keren. Dan akhirnya waktu kita yang harus memisahkan ya Mas ya, karena sesi mungkin kita akhiri gitu kan. Luar biasa sekali, dan saya banyak belajar siang hari ini dengan Mas Omar bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda adalah kuncinya bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah tagline yang harus kita pegang sebagai seorang generasi muda Indonesia.
Betul. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan bahwa negara ini butuh orang-orang yang punya ide dan mampu untuk merealisasikan ide itu yang bisa berdampak baik untuk negara. Jangan, kalau negara udah terlalu luas ya. Untuk lingkungan kita lah ya. Untuk lingkungan kita saat ini. Bayangkan aja ketika kita banyak pemuda dengan konsep yang sama, yaitu bisa memanfaatkan kondisi dengan memanfaatkan waktu dengan situasi yang saat ini, punya ide, realisasikan, bermanfaat untuk orang lain, dan itu lingkupnya hanya sebatas wilayah yang ada di sekitar kita. Tapi banyak orang yang melakukan, maka ya sama aja, itu akan berdampak juga untuk bangsa dan negara ini, dan itu adalah cita-cita kita bersama. Seperti yang Mas Omar katakan bahwa selagi ada kesempatan ambil ya, sekali lagi ada kesempatan ambil. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena mencoba itu adalah suatu hal keharusan, di mana ada jalan di situ yang akan kita raih. Bagaimana kita bisa mencoba jalan ketika kita tidak berani untuk mencoba? Kan kayak gitu. Teruslah optimis, karena optimis adalah sesuatu hal yang mengantarkan pada kita sesuatu hal yang positif, hal-hal baik itu akan selalu menghadiri pada diri kita. Dan boleh rebahan teman-teman, boleh, kata Mas Umar, boleh. Rebahan itu sebuah pilihan, tapi merubah sebuah keadaan itu adalah sebuah keharusan. Keren sekali Mas Omar. Dan buat Sobat Motivasi ID yang saat ini sedang berjuang, silahkan teruskan perjuanganmu selagi itu hal yang positif. Karena percayalah, perjuanganmu adalah sebuah proses pendewasaan Tuhan kepadamu. Terima kasih Mas Omar. Kita pamit dulu dengan Sobat Motivasi ID. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin. Mas Omar. Terakhir Mas Omar, ada yang mau disampaikan? Oh, boleh. Terakhir banget. Tadi ada satu ini sih. Mungkin ada dua hal. Satu hal itu bener banget tadi, coba aja. Karena kalau kita gagal aja, kesalahan itu juga bagian dari pembelajaran gitu kan. Dan aku sempat dinasihatin kalau misalkan kita punya jatah 1000 kegagalan gitu. Teman-teman gagal di sini sekali terus-terusan sampai jatah kegagalan itu habis, ya teman-teman bakal ketemu yang namanya keberhasilan gitu kan. Dan satu hal terakhir tadi kaitan sama semangat menebar kebaikan sih. Jadi satu rumus yang sempat dulu adalah coba refleksikan gitu ya, bahwa hati kita adalah seorang raja gitu kan, pikiran kita atau akal kita itu adalah seorang panglima, dan keseluruhan badan kita ini adalah keseluruhan prajurit gitu. Jadi ketika raja itu, analoginya ya, ketika raja itu memerintahkan untuk prajuritnya menyerang satu wilayah gitu, yang menyerang pasti akan memerintahkan panglima terlebih dahulu gitu kan. Ketika panglimanya kemudian diperintah untuk melakukan hal tersebut, maka panglima pun juga akan memerintah prajurit untuk bergerak ke sana gitu. Itu sama banget sama kayak kita. Kalau hati kita aja udah kita gerakin untuk berbuat baik, biasanya pikiran kita tuh otomatis udah langsung merefleksikan untuk berbuat kebaikan, dan secara nggak langsung pun juga keseluruhan anggota badan kita, tangan, kaki gitu ya, mulut sampai mata juga itu bakal berbuat baik gitu. Dan dari situ juga akan tercermin sosok pemuda yang semangat menebar kebaikannya gitu, Mas. Dan teman-teman Sobat Motivasi ID, terima kasih banget, dan kurang lebihnya mohon maaf mungkin ya. Terima kasih, tetap semangat menebar kebaikan. Oke, semangat dan semangat menebar kebaikan. Terima kasih Mas Omar. Kita pamit dulu dengan Sobat Motivasi ID. Selamat siang, sampai ketemu di video-video bincang seru lainnya. Dan buat Sobat Motivasi ID, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk perkembangan channel Motivasi ID, karena kami akan selalu dan senantiasa untuk kalau saya katakan adalah menebar kebaikan seperti yang kita bahas pada siang hari ini gitu kan. Artinya kita berdiri untuk teman-teman gitu kan. Kita berdiri untuk teman-teman untuk menebar kebaikan. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita memanfaatkan sebuah platform yang saat ini ya banyak dibanjiri hal-hal yang kurang baik, tapi kita mencoba untuk menghadirkan hal-hal positif di dalamnya. Terima kasih Mas Omar, dan sampai ketemu lagi di bincang seru berikutnya. Sobat Motivasi ID, demikianlah bincang seru pada siang hari ini. Sampai ketemu di bincang seru yang lainnya. Motivasi ID, Learning a Better Life. Terima kasih, sampai jumpa.